Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya setiap kita datang dengan dipenuhi sukacita. Setiap kita siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Perlindungan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah tempat ini Tuhan. Dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau selalu ada dalam setiap proses hidup kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan ketika kami dalam keadaan terpuruk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku.
memberkati setiap kami Bapa. Engkau Allah yang memulihkan setiap keadaan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan, ada kuasa yang terjadi di dalam setiap kami. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam setiap pujian-pujian yang boleh kami naikkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari yang terbaik yang Kau jadikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini kami masih boleh Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau Tuhan di tempat ini, bersama-sama berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu adalah hari-hari yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita. Biarlah sukacita yang daripada-Mu meluap bagi setiap kami pada saat sore hari ini. Sukacita yang daripada-Mu melimpah bagi setiap kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang memuji Allah, kita lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu, amin. Yang bersukacita lambaikan tanganmu, puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita sore hari ini. Mari lebih lagi kita mau bersyukur buat Tuhan kita, sebab hari yang Dia jadikan bagi setiap kita adalah hari yang terbaik. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita, kita mau tetap percaya dengan iman kita bahwa segala sesuatunya adalah yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pilih
hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu yang Kau berikan bagi setiap kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami pulang nanti, kami membawa sesuatu yang baru dari tempat ini Tuhan. Ada satu kelegaan, ada satu kelepasan Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang membawa pasangan atau keluarganya sore hari ini, kita mau bergandengan tangan. Kita mau bersyukur buat keluarga kita. Nah, Tuhan jadikan bagi setiap kita. Itu bukan suatu kebetulan. Tapi rencana Tuhan yang indah terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mau bersama-sama. Saling mengasihi. Kita mau bersama-sama. Terus melayani Tuhan di dalam setiap keluarga demi keluarga yang ada. Biar melalui keluarga kita boleh memberkati banyak keluarga di tempat lain. Biar melalui keluarga kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Lebih lagi kami mau datang kepadamu Tuhan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
keluarga-keluarga kami Tuhan. Yang boleh hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Dan setiap pujian yang keluar dari mulut kami ini Tuhan. Benar-benar keluar dari kedalaman hati kami Tuhan. Boleh menjadi doa bagi setiap kami Tuhan. Bahwa kami mau menjadi keluarga-keluarga yang bersatu di dalam Engkau Tuhan. Yang mau saling mengasihi Tuhan. Dan bersama-sama mau saling melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lebih lagi persatukan setiap kami Tuhan. Biar cinta mula-mula itu terus ada di dalam setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kami boleh membangun kembali Tuhan. Dengan pertolongan-Mu Tuhan. Dengan tuntunan-Mu. Setiap keluarga-keluarga kami boleh kembali kuat di dalam Engkau. Boleh kembali kokoh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu semakin menguatkan, meneguhkan setiap kami Tuhan. Terus memberkati setiap kami Tuhan. Untuk menjadikan setiap kami apa yang Engkau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan kembali dilayani oleh Bapak Martin Sunardi dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Boleh beri tepuk tangan lu gak saudara-saudara buat present worship timnya. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Apa kabar saudara-saudara semua pada sore hari ini? Wah ini lemes banget ini. Apa kabar semuanya? Coba bilang kanan kirinya bangun, 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 bangun. Bilang gitu bangun. Rick, bangun Rick. Bangun kamu tuh tidur aja kerjaan. Saya mengapresiasi soundman-nya saudara-saudara. Apa yang tadi saya kasih masukan diperlakukan loh hari ini. Beneran, kedengarannya jauh lebih enak banget puji-pujian. Anda berasa gak tadi puji-pujian jauh lebih enak saudara-saudara? Penyanyinya, singernya pun bisa nyanyi juga enak karena suara mereka kedengeran. Jadi kalau mereka bisa dengar suara mereka sendiri, nyanyi punya akan lebih nyaman banget. Dan kita juga tadi nyaman banget ngedengernya karena setiap kata demi kata yang dinyanyikan jelas di kuping kita. Saya boleh beri tepuk tangan buat soundman-nya di belakang saudara-saudara. Thank you banget brother, thank you banget. Saya percaya kalau kita bisa sama-sama menerima masukan untuk jadi lebih baik, kita akan jadi orang yang lebih baik lagi. Amin ke depannya. Oke. Izinkan saya mengenalkan diri saya, saudara-saudara buat belum yang kenal saya, nama saya Martin Sunardi. Saya dari Jakarta, hari ini saya bisa di tengah-tengah saudara-saudara melayani dari kemarin ya. Saudara-saudara saya melayani tadi pagi dan malam ini, besok saya kembali lagi ke Jakarta saudara-saudara. Saya bergereja di JPCC saudara-saudara, saya bersyukur atas sebuah rumah atau gereja lokal yang menjadi tempat di mana saya bisa bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan saya percaya Anda pun di tempat Anda di sini, Anda dididik dan dipimpin saudara-saudara oleh gembala dan juga setiap pemimpin di sini untuk menjadi pribadi yang semakin baik ke depannya. Amin. Saya percaya dan saya berdoa biar MDC Metro ke depannya akan Tuhan pakai terus lagi supaya menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Saya sudah menikah, seperti saya katakan tadi pagi, maaf banget ibu-ibu, saya tahu saya cocok banget jadi mantu-mantu ibu semua. Ya, nggak bisa, saya udah nikah. Ya, itu lu siapa sih yang di depan yang ngomong lucu banget. Nggak bisa. Udah nikah, saudara-saudara. Saya sudah nikah ya. Istri saya 1, anak saya 2. Nggak boleh dibalik, bahaya, saudara-saudara ya. Ya, istri saya 1, anak saya 2. Saya dikenal sebagai seorang penyanyi rohani, saudara-saudara. Tetapi saya ingat banget tahun 2010 waktu kami melayani di New Zealand, di kota Auckland, saudara-saudara. Ada satu orang hamba Tuhan namanya Daniel Alexander, saudara-saudara. Dia ngejorokin saya untuk khotbah. Saya bilang ini orang gila, saya bilang. Orang penyanyi disuruh khotbah. Tetapi gara-gara hari itu, sampai hari ini saudara-saudara, saya bisa dikenal juga sebagai seorang pembicara sekarang. Saya percaya panggilan Tuhan gak pernah berubah. Kalau Tuhan berubah-berubah memanggil kita, berarti Tuhannya pelin-pelan. Tetapi panggilan Tuhan bisa lebih dipertajam.
Dan saya percaya, saya sekarang bukan cuma sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu, tetapi saya sekarang juga sebagai seorang pembicara. Dan bukan hanya itu aja, tadi saya cerita di ibadah pagi, bukan cuma bisa nyanyi, bukan cuma bisa khotbah. Ternyata saya bisa apa? Jualan bakso goreng. Hauce sencing ping. Saudara-saudara. Oke, kita akan mulai. Ini udah ngelantur kemana-mana nih saudara-saudara ya. Oke, saudara-saudara siap dengan firman Tuhan pada sore hari ini? Siap? Oke, saya dikasih judulnya adalah The Art of Communication. Ya, The Art of Communication. Nah, mama saya dulu, saudara-saudara, setiap kali saya lagi berantem sama adik saya, dia selalu bilang gini, heran ini anak dua kayak kucing sama anjing. Coba, ada yang pernah gak ngomong begitu sama anaknya? Heran nih kalau ketemu kayak kucing sama anjing, bingung deh. Nah pertanyaannya saudara-saudara, kalau Anda pernah diomongin begitu sama mama Anda atau sama papa Anda kayak begitu, heran nih anak kayak kucing sama anjing, berantem mulu kerjaannya. Pertanyaannya satu, Anda benar-benar ngerti gak maksudnya kucing sama anjing itu kayak gimana? Ngerti gak kira-kira? Halo? Loh ini diem artinya ngerti atau lagi ngantuk nih semuanya nih? Nah ngerti gak? Nah ini loh, ini saya mau sama-sama Anda pahami saudara-saudara ya. Saya ini pahami. Kucing itu punya bahasa yang beda sama anjing. Ya, kucing itu punya bahasa yang beda sama anjing. Kucing itu saudara-saudara kalau lagi happy, buntutnya biasa aja. Tetapi kalau dia lagi marah, buntutnya goyang-goyang. Sedangkan anjing sebaliknya. Waktu dia lagi marah, buntutnya biasa aja. Tapi kalau lagi dia happy, buntutnya goyang-goyang. Yang punya anjing. Bener gak kata-kata saya? Kalau di rumah Anda punya anjing, kalau anjing Anda lagi happy ketemu Anda, wih ini tuannya baru datang nih. Buntutnya goyang-goyang. Nah dari kejauhan, si anjing ngeliat si kucing, saudara-saudara. Dia ngeliat, buntutnya goyang-goyang. Padahal maksudnya si kucing, siapa nih orang datang-datang nyamperin gue. Ini pasti musuh gue. Kucing memberi tanda dengan cara buntutnya goyang-goyang. Tetapi menurut si anjing, teman baru gue. Mau ngajak gue main nih. Akhirnya disamperin lah sama si anjing, si kucing itu. Sampai akhirnya si anjing mau ngajak main, si kucing pikir orang ini ngajak berantem saudara-saudara. Karena buntutnya goyang-goyang. Akhirnya yang terjadi apa? Si anjing diapain? Dicakar sama di kucing. Itulah kenapa dibilang seperti kucing sama anjing. Karena dua binatang ini, walaupun dua-duanya lucu, tetapi bahasa komunikasinya berbeda, saudara-saudara. Nah, inilah yang sering terjadi dalam rumah tangga kita. Kita seringkali suka memaksakan komunikasi yang selama ini kita ngerti. Halo? Kita suka memaksakan komunikasi yang selama ini kita ngerti. Sebagai laki-laki, kita paksain itu harus dimengerti sama pasangan kita. Inilah yang terjadi saudara-saudara. Makanya seringkali terjadi kekacauan dalam pernikahan kita di awal-awal. Karena masing-masing gak saling ngerti saudara-saudara. Dan akhirnya saudara-saudara yang terjadi adalah sebuah chaos atau kekacauan. Nah yang terjadi dalam rumah tangga kita waktu salah satu tuntutannya tidak tercapai adalah kemarahan. Makanya hari ini Bapak Ibu semua jangan pernah punya prinsip saling menuntut. Karena kalau Anda punya prinsip saling menuntut, salah satu dari pasangan Anda tidak memberikan tuntutan yang Anda minta, Anda pasti akan kecewa. Anda pasti bakal kecewa. Tetapi milikilah prinsip untuk saling melayani. Kalau Anda punya prinsip saling melayani saudara-saudara, gak perlu Anda nuntut dia untuk ngelakuin apa untuk Anda. Anda bisa ngelakuin itu untuk pasangan Anda. Sama seperti tadi pagi saya bilang sama jemaat di ibadah pagi saudara-saudara. Saya bilang begini, saya ada berasal dari keluarga yang ekonominya kurang baik saudara-saudara. Bahkan di bawah rata-rata. Papa saya dulu usahanya bangkrut. Papa saya stres saudara-saudara waktu itu. Mama saya mesti kerja mati-matian supaya kami bisa sekolah. Nah mama selalu bilang sama saya, kalau mau beli makanan dimakan, kalau nggak makan gua hajar katanya gitu saudara-saudara. Kenapa? Karena mama bilang begini, mama nih capek-capek kerja buat kepala, buat kaki, kaki buat kepala. Untuk lo bisa makan, kalau lo nggak makan mama udah capek-capek keluar duit gua hajar lo katanya begitu. Makanya saya tiap kali diajakin makan saudara-saudara, es krim saya selalu pilih yang rasa coklat. Nggak berani yang bubble gum, cotton candy, nggak berani. Karena saya takut kalau saya makan saya nggak suka, yang di pikiran saya mau dihajar mama saya. Itu terlalu terngiang loh di pikiran saya sampai hari ini. Makanya kalau Anda ngajakin saya makan es krim, saya selalu
pilih satu, coklat. Karena saya udah tahu saya bakal habisin, saudara-saudara. Saya pasti bakal habisin. Nah, yang terjadi sama istri saya dari strata sosial yang lebih baik, saudara-saudara, mamanya nggak mendidik dia kalau habis masuk kamar, saudara-saudara mesti matiin lampu. Enggak. Karena satu sosialnya lebih baik, saudara-saudara, keluar aja kamar mandi keluar, dari kamar dia keluar, saudara-saudara. Nah, waktu kami nikah, itulah yang terjadi. Heran kamu kalau masuk dari kamar mandi keluar dimatiin kalau nggak pakai. Lah kamu kan di situ, kamu aja yang matiin. Kita kan gemes ya. Karena kita terbiasa suka matiin lampu seperti itu. Nah, ini yang terjadi saudara-saudara. Kalau kita menikah, memaksakan komunikasi yang kita mengerti kepada pasangan kita, yang terjadilah kekacauan. Makanya seni komunikasi yang kita mempelajari hari ini ada 4 macam. Ya, sebelum itu saudara-saudara, saya mau ngajak saudara-saudara belajar dulu. Di Indonesia pengenalan yang kita percaya itu hanya sebatas sampai pacaran, ya. Yang kita percaya nih di Indonesia. Pengenalan yang kita percaya itu cuma sampai sebatas pacaran. Setelah itu jenjang yang lebih serius adalah apa? Pernikahan. Di luar negeri nggak seperti itu. Di luar negeri saudara-saudara, jenjang waktu mau kenal lebih baik pengenalan adalah dating, which is pacaran. Setelah itu jenjang yang lebih serius apa saudara-saudara untuk orang-orang di luar sana? Bukannya nikah, tetapi apa? Tinggal bareng dulu. Itu yang terjadi di negeri barat. Bahkan di Singapura, di Jepang semua seperti itu saudara-saudara. Tetapi kita percaya sebagai orang percaya kita gak bisa ngelakuin itu. Ya dong. Apalagi di Indonesia norma-normanya pun tidak mendukung kita melakukan itu semua. Tetapi inilah kedua culture yang kita mesti ketahui perbedaannya. Kalau di Indonesia habis pacaran nikah. Kalau di sana saudara-saudara habis pacaran tinggal bareng. Karena mereka punya prinsip gini. Gua gak mau beli sepatu kalau gua gak nyobain. Ngerti gak maksudnya saudara-saudara? Gua gak mau gua beli sepatu kalau gua gak nyobain. Bahkan ada sebuah penelitian dari seorang YouTuber dari Eropa, saudara-saudara. Ada seorang YouTuber dari Eropa ditanyakan kepada beberapa orang yang ada di sana. Kalau kamu sudah pacaran sama pasangan kamu, kira-kira kalau kamu belum tinggal bareng, kamu mau nikah gak sama dia? Ih, ogah kata dia begitu. Mostly mereka bilang ogah. Kenapa? Itu seperti beli kucing dalam karung katanya, saudara-saudara. Karena yang namanya pacaran sama tinggal bareng itu beda. Mereka bilang seperti itu. Nah, inilah culture yang terjadi antara Indonesia dan juga negeri barat. Kita bersyukur kita punya negara yang punya norma-norma ketimuran yang match banget dengan yang Alkitab katakan dalam diri kita. Makanya Anda selalu bilang, Amerika lebih hebat, Eropa lebih hebat. No, kita bersyukur kita lahir di Indonesia. Karena Indonesia masih punya norma yang betul-betul sesuai dengan Alkitab kita. Amin, suruh tepuk tangan dong buat Indonesia kita yang luar biasa. Makanya hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana cara berkomunikasi yang mesti kita lakukan. Ada 4 yang kita bisa pelajari, Anda boleh catat saudara-saudara ya. Yang pertama, cara berkomunikasi dengan pasangan kita yang bisa kita lakukan pertama dengan apa saudara-saudara? Dengan cara apa? Dengan kata-kata. Bilang kanan kirinya kata-kata. Amsal 16 ayat 24 kita sama-sama buka. Amsal pasal 16 ayat 24 firman Tuhan katakan begini. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Di ibadah pagi tadi saya sudah bilang saudara-saudara. Ada 3 kata yang simple banget tetapi besar banget maknanya. Yang pertama apa tadi? Thank you, terima kasih. Maka tadi saya selalu minta saudara-saudara semua sebelum Anda duduk tadi waktu saya naik kemari. Anda beri tepuk tangan dulu sebagai ucapan terima kasih kepada Present Worship Team yang sedang melayani kita. Kenapa? Karena mereka datang paling awal, pulang paling terakhir. Mereka mempersiapkan semuanya loh. Bahkan jauh sebelum Anda datang. Makanya sedikit rasa terima kasih dengan memberikan tepuk tangan kepada mereka. Buat saya itu udah cukup luar biasa banget. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat mereka semua saudara-saudara? Thank you. Itu salah satu hal yang bisa kita ucapkan kepada banyak orang waktu mereka telah melayani kita. Anda mesti tahu anak-anak zaman sekarang saudara-saudara kalau ambil raport itu cuma gak dinilai dari akademisnya loh. Ternyata anak-anak zaman sekarang itu dinilai dari budi pekertinya juga. Jadi kalau Anda anaknya punya nilai akademisnya bagus tetapi budi pekertinya jelek saudara-saudara akan ada nilai yang merah di situ. Saya bersyukur banget saudara-saudara. Kemarin waktu anak saya diambil rapotnya sama istri saya saudara-saudara. Ternyata gurunya bilang begini.
Bu, kemarin saya dapat feedback dari orang yang jaga toilet. Jadi di sekolah anak saya, saudara-saudara, kalau mau ke toilet ada yang nemenin. Ya, ada yang bisa nungguin gitu. Ntar dia bersih-bersih. Dan kami di rumah bilang sama anak kami bilang begini, pokoknya you have to appreciate orang-orang. You have to appreciate people who already serve you. Saya bilang gitu, kamu harus benar-benar menghargai banyak orang-orang yang telah membantu kamu, melayani kamu. Dengan at least bilang thank you sama mereka. Anda tahu apa yang anak saya lakukan, saudara-saudara, ini bikin saya bangga banget sama mereka. Tiap kali mereka keluar dari toilet itu, mereka bilang begini sama mbak yang jaga toilet itu. Thank you ya mbak, sudah bantuin aku dan bersihin toiletnya dengan baik. Dan itu sampai di kuping kami. Padahal saya harap, saudara-saudara, yang saya lakukan itu ada kepada anak saya adalah sebatas kalau mbaknya ngambilin sesuatu di rumah, bilang thank you sama mbaknya. Tapi ternyata jadi sebuah habit yang baik, yang bisa dikerjakan terus-menerus dalam seluruh hidup dia. Halo? Kalau kita punya habit yang baik, harusnya diteruskan. Jangan sampai stop di kita. Anda tahu nggak? Saya dulu berat badan saya 106 kilo. Gede banget. Nyanyi ngos-ngosan, khotbah ngos-ngosan saudara-saudara. Dan upacara korban saya ngumpet karena takut dipotong. 106 kilo, bayangin kalau dibagi dagingnya saudara-saudara, itu satu RT subur. Tapi Anda tahu saudara-saudara, karena suatu ketika istri saya bilang nih, saya sih gak apa-apa kamu mau makan banyak, it's okay. Saya cuma minta kamu ada dan hadir di altar pernikahan waktu anak kita nanti menikah. Nah saya berpikir kalau saya makan gak saya jaga, mungkin saya gak bisa hadir di tengah-tengah altar pernikahan waktu anak saya menikah. Maka dari itu saudara-saudara, saya ambil keputusan saya pengen hidup sehat. Saya pengen hidup sehat, beneran. Ada 3 cara yang saya lakukan. Yang pertama adalah olahraga, kedua adalah makan. Dan ketiga adalah tidur atau istirahat yang cukup. Kalau Anda ngelakuin salah satunya, salah 2 atau salah satunya tapi ngurangin yang satunya saudara-saudara, percayalah gak bakal efektif. Anda harus ngelakuin 3-tiganya. Anda makan benar dijaga, Anda olahraga, tetapi tidur Anda berantakan, badan Anda akan soak dan rusak. Tidur Anda cukup, ya tidur Anda cukup saudara-saudara, Anda olahraga, tetapi makan Anda nggak dijaga. Jam 12 malam masih makan Indomie 3 biji pakai telur dan juga kornet pakai keju saudara-saudara. Waduh itu luar biasa banget, enak sih emang sih benar sih. Tapi itu berantakan. Dulu saya berpikir saya diet supaya saya bisa kurus. Ternyata setelah saya belajar saudara-saudara, ternyata tujuan kita diet itu bukan buat kurus. Tujuan kita diet adalah supaya kita sehat. Kita kurus adalah bonusnya. Halo? Kita kurus adalah bonusnya. Karena kalau Anda diet, Anda buat kurus, waktu Anda sudah dapetin yang Anda mau, Anda turun berat badannya, Anda akan balik lagi ke habit lama Anda. Sama seperti Anda juga berpuasa saudara-saudara. Tujuan Anda berpuasa saudara-saudara bukan doanya dijawab, bukan. Itu cuma bonus. Tujuan Anda berpuasa adalah Anda punya habit yang baru. Kalau Anda berpuasa apa yang mesti Anda jaga? Nafsu. Ya dong, nafsu di pikiran Anda, emosi Anda, segala sesuatu Anda harus jaga supaya dengan baik bisa terjadi di kehidupan Anda. Nah goalnya itu saudara-saudara adalah habit yang baru Anda sudah lakukan itu menjadi habit yang Anda akan teruskan seumur hidup Anda. Bonusnya doa Anda dijawab. Sama seperti kita diet, bonusnya badannya kurus. Tetapi goalnya adalah habit yang baru kita lakukan itu saudara-saudara. Itu akan kita terus lakukan supaya badan kita tetap sehat. Sama juga dengan kita saudara-saudara, mendidik anak kita untuk bilang thank you. Itu adalah sebuah habit yang kita harus taruh dalam kehidupan mereka. Bukan supaya mereka disuruh ikutin papanya atau patuh sama papanya. No. Tetapi biarkan itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang baik yang mereka bisa lakukan terus dan bisa menghargai orang dimanapun mereka berada. Amin saudara-saudara. Jadi hari ini saudara-saudara, kalau ada orang yang melakukan hal terkecil sedikit dalam kehidupan kita, bilanglah sama mereka thank you. Yang kedua, bilang apa? I'm sorry. I'm sorry. Anda bisa bilang minta maaf kepada pasangan Anda bisa minta maaf kepada anak Anda bisa minta maaf kepada siapapun yang mungkin Anda rasa pernah sakiti. Bahkan mungkin saudara-saudara, Anda gak tahu salah Anda apa, Anda bisa bilang minta maaf aja. Saya tahu firman Tuhan ini yang bilang laki-laki adalah kepala dan perempuan adalah anggota tubuh, itu tidak memihak 100% pada wanita. Saya tahu banget dan rasanya gak enak. Beneran, saya tahu rasanya gak enak. Tetapi buat saya, walaupun firmannya ada, tapi masalahnya gak selesai, buat apa?
Makanya yang harus ada dalam pernikahan kita adalah rasa mengalah. Gak apa-apa, saya jadi turunin derajat dan martabat saya asal masalahnya bisa beres. Itu lebih penting, saudara-saudara. Karena pernikahan kalau masih mikirin ego, karena kalau pernikahan masih mikirin gengsi, percayalah masalah gak akan pernah beres. Hari ini kalau memang ada orang yang ngelakuin kesalahan kepadamu, atau bahkan mereka kesel sama engkau, walaupun engkau gak tahu masalahmu apa, bilang I'm sorry sama mereka. Dengar baik, ngalah bukan berarti kalah. Halo? Ngalah bukan berarti kalah. Tapi kita mau jadi pribadi yang menang, terutama atas diri kita sendiri. Karena kita menanggalkan ego dan gengsi kita. Amin. Yang ketiga bilang apa? I love you. Ini mesti hati-hati. Seperti saya bilang tadi pagi, bukan berarti Anda keluar di tempat ini, di depan ada orang lewat, Anda bilang, hi I love you. Jangan saudara-saudara. Bahaya banget saudara-saudara. Terus orangnya udah hopeless, cari jodoh gak ketemu. Tiba-tiba ada cewek di sini bilang, hi I love you. Wow. Gitu. Ini yang kutunggu-tunggu gitu ya. Jangan, hati-hati. Bilanglah at least kepada orang yang sangat dekat dengan Anda. Anak Anda dan pasangan Anda. Bilang I love you kepada mereka. Jadi komunikasi yang pertama, the art of the communication yang Anda bisa katakan pertama kali untuk pasangan Anda dan anak-anak Anda adalah kata-kata yang betul-betul membangun. Amin. Can you guys do that? Bisa lakukan itu saudara-saudara? Kalau Anda bisa lakukan itu, yang pertama percayalah pernikahan Anda, keluarga Anda, it's gonna be okay. Akan baik-baik aja. Siap yang kedua? Lebih dalam lagi nih ya, saudara-saudara ya. Yang kedua. Yang kedua, cara komunikasi dengan cara apa? Yang kedua adalah dengan tindakan atau action. Action. Saya ini orangnya bisa dibilang family man, saudara-saudara. Ya, tadi waktu saya pergi sama Cilia, ya kita mau makan bami, apa sih akap ya? Bami akap. Saya telepon istri saya di depan Cilia. Terus saya kenalin, nih istri saya nih, saya bilang gitu, saya kenalin. Karena dimanapun saya suka begitu saudara-saudara. Saya suka teleponin dia, saya suka teleponin dia. One day, setiap kali saya pergi ke Amerika tuh cukup lama saudara-saudara. Pergi bisa sebulan sampai 2 bulan kalau ke Amerika. Terus saya bilang begini sama dia. Saya panggil dia B ya saudara-saudara. Bukannya babi ya, baby maksudnya loh ya, baby gitu. Masa babi ya bener aja. Saya panggil dia B, saya panggil dia B. Saya bilang gini, B, kamu kangen gak sih sama aku? Aku pergi begitu lama loh. Kamu kangen gak sih sama aku? Aku bilang gitu sama istri aku. Terus tiba-tiba bilang gini, aduh gimana aku bisa kangen sama kamu? Loh kenapa? Lah ada tiap menit kamu teleponin, tiap jam kamu teleponin, gimana aku bisa kangen sama lu? Ya udah kangennya udah kebayar terus lah, dia bilang begitu saudara-saudara. Nah terus saya juga pernah bilang begini sama dia. Kenapa tiap kali saya bilang I love you, kamu gak pernah ngomong I love you balik kepada saya. Saya bilang gitu saudara-saudara. Sampai akhirnya anak saya suka denger saya ngomong I love you, terus maminya gak nyautin balik saudara-saudara. Terus anak saya makanya paling suka kalau saya ngomong I love you depan anak saya saudara-saudara. Kenapa? Karena ada yang ngebelain. Waktu saya ngomong I love you ke anak saya saudara-saudara, dan istri saya ngomong I love you balik kepada saya. Terus bilang, Mami, come on, say I love you back to daddy. Terus istri saya bilang, I love you daddy. No. Say it with all of your heart, kata dia begitu. Katakan dengan sepenuh hatimu kepada daddy, I love you daddy. No. Really from the bottom of your heart. I love you daddy. Gitu. Makanya aku senang banget saudara-saudara. Ya kalau saya nih mau ngomong I love you, terus istri saya gak ngomong balik, saya bilang, Ci, lihat tuh Ci, Mami tuh gak ngomong I love you. Mami, ayo ngomong sama daddy, I love you daddy. Saya happy banget saudara-saudara. Nah, tapi dengar baik, ada memang orang-orang waktu saya tanya, kenapa kamu gak ngomong balik kepada pasanganmu atau kamu dibilang I love you? Anda tahu jawaban istri saya apa? Apalah arti sebuah kata-kata tanpa sebuah tindakan? Sadap. Apa arti kata-kata tanpa sebuah tindakan? Semua hanya dongeng belaka. Emang bijaksana istri saya, saudara. Nah, tindakan apa aja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk komunikasi, saudara-saudara. Kalau tadi yang pertama adalah kata-kata. Yang kedua adalah tindakan. Nah sekarang tindakannya apa aja, saudara-saudara. Yang pertama tindakannya biasanya suka kasih barang. Ya kalau Anda sayang sama seseorang, bahasa komunikasi kadang-kadang suka kasih barang. Tadi siang kami diajak nonton pertandingan tenis meja, saudara-saudara.
Ya, saya ingat banget Cilia bilang gini, saya kalau anak saya menang, yang dia minta saya pasti beliin. Dia bilang gitu. Beliin apa Ci? Beliin anjing, itu makanya anjing banyak banget di rumah saya. Itu kalau beranak saya jual lagi, saya bisa jadi pedagang anjing, dia bilang begitu saudara-saudara. Anda tahu gak saudara-saudara? Waktu ada orang dikasih barang sama seseorang, itu bukan berarti tanpa begitu aja berlalu. Itu ungkapan hati seseorang loh, ngasih barang itu kepada orang itu. Dan itu bukan buat flexing atau buat pamer, gue banyak duit nih, gue mau beli ini. Enggak, karena ada orang-orang yang memang beli sesuatu untuk menjaga momentum atau momen dari sesuatu yang mereka sedang share bareng-bareng. Ada yang seperti itu. Contohnya ada orang-orang, saya pernah dengar Ari Lasso, saudara-saudara. Tiap kali dia beli jam tangan mahal seperti Rolex segala macam, dia bilang itu. Dia bilang seperti ini, kalau saya beli jam tangan mahal, itu satu, supaya saya tahu di momen ini pencapaian saya tercapai. Anda ngerti ya maksudnya ya saudara-saudara. Jadi kalau sampai Anda dibeliin barang sama orang-orang yang Anda kasihi, bukan berarti orang yang Anda kasih itu pengen pamer ke banyak orang. Nih gue beliin tas buat istri gue beliin perhiasan buat istri gue. No, mungkin momen yang akan diciptakan oleh pasangan kita itu jadi penentu. Dan pengingat waktu dalam keadaan seperti ini, pencapaian apa yang dia dapatkan sehingga dalam bentuk tindakan ngasih barang itu bisa diingat selalu sepanjang masa. Bisa seperti itu. Contohnya waktu kita dikasih cincin nikah, tujuannya buat apa? Ini pengingat loh. Ini benar-benar pengingat saudara-saudara. Jadi bukannya supaya kayak dirantai saudara-saudara, lehernya gak bisa kemana-mana. Bukan, ini sebagai pengingat sumpah kita di hadapan Tuhan. Kenapa bentuknya bulat semua saudara-saudara? Karena supaya tidak pernah terputus, itu yang diharapkan dari pernikahan kita. Kenapa di sini nggak ada bolong-bolong? Diharapkan jangan pernah ada kebolongan dalam pernikahan kita. Yang diharapkan terus-menerus sampai sepanjang umur hidup kita. Makanya kalau sampai ada orang yang kasih kita barang, kita mesti hargai barang itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah momen yang dihargai oleh pasangan kita dengan memberikan barang kepada kita semua. Amin. Yang kedua, tindakan apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk komunikasi yang baik kepada pasangan kita? Dengan cara sabar dan mengerti. Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan apa? Kebodohan. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara-saudara dengar baik. Salah satu tindakan nyata sebagai bahasa komunikasi yang baik adalah dengan penuh kesabaran kita berjalan dengan istri atau suami kita atau bahkan anak-anak kita. Kesabaran yang kita miliki dalam kehidupan kita, mungkin kita bilang ada limitnya nih. Mungkin ada limitnya. Tetapi pengertian dalam kehidupan kita lah yang akan membuat kesabaran kita akan berlipat kali ganda. Sabar orang tuh ada limitnya, saudara-saudara. Pasti, gak sabar gue banget sama anak ini. Gak sabar banget sama istri gue, gak sabar banget sama suami gue. Tetapi pengertian Anda akan firman Tuhan akan membuat Anda punya kesabaran extra miles dibanding dari pengertian Anda tanpa pengenalan akan Tuhan. Makanya setiap hari Minggu saudara-saudara firman Tuhan yang bagikan kepada Anda itu tujuannya satu, buat reminder. Sama seperti saya tadi saudara-saudara selesai makan sama Pak Wandi, saudara-saudara, saya langsung set reminder di handphone saya kalau saya harus bangun jam 4.30 atau jam 4.15 karena kita mesti pelayanan di sini, saudara-saudara. Tapi waktu saya bunyi alarmnya, saya kepencet snooze, saudara-saudara. Akhirnya tidurnya bablas sedikit tadi, saudara-saudara. Tujuannya apa? Di reminding lagi. Mungkin Anda sering dengar khotbahnya sama dari minggu ke minggu. Tetapi Anda tahu nggak? Firman Tuhan selalu relate sama kita dalam setiap harinya. Karena jadi reminder, pengingat buat kita semua. Makanya kesabaran kita adalah sebagai sebuah tindakan kita kepada pasangan kita. Mungkin sabar kita ada limitnya. Tapi pengertian kita kan firman Tuhan akan membuat kita punya kesabaran yang jauh lebih besar untuk menghadapi dan menjalani bersama-sama dengan pasangan kita. Saya banyak ketemu loh. Istri-istri, suami-suami, saudara-saudara yang udah gak kuat. Orang tua yang udah gak kuat sama anak-anaknya. Terutama mama saya, saudara-saudara. Bayangin. Mama saya dari keluarga yang miskin. Dari kecil udah dagang kue, saudara-saudara.
pikul keliling. Walaupun rumah kami di Jakarta loh. Pikul keliling. Umur 17 tahun dia osteoporosis. Apa osteoporosis itu apa ya? Pengapuran tulang, saudara. Tulangnya keropos, saudara. Terus nikah sama papa saya. Di keluarga papa saya yang saya biasa dengar di sinetron dan saya lihat nonton di sinetron. Ternyata terjadi sama mama saya. Dia dihina-hina karena keluarganya miskin, saudara-saudara. Dia dibully, dia dijambak, dia dipukul sama adik-adik papa saya. Itu yang mama saya kerjakan loh, saudara-saudara. Sampai akhirnya tahun 82, saudara-saudara, mama saya punya saya. Akhirnya bilang sama papa saya, kalau kita nggak beli rumah sendiri, mendingan kita pisah aja. Itulah yang dibilang sabar ada batasnya. Tetapi karena pengertian akan firman Tuhan, saudara-saudara, nggak bakal terjadi itu perceraian itu. Karena akhirnya papa saya beli rumah satu lagi walaupun dekat sama rumah engkong saya, saudara-saudara. Akhirnya mereka bisa tinggal berdua. Dan gak sampai situ, saudara-saudara. Tahun 97 di saat dia lagi enak-enaknya hidup, saudara-saudara. Tiba-tiba kesusahan datang lagi. Papa saya usahanya bangkrut. Dia mesti kerja mati-matian untuk menghidupi keluarga dan juga kami. Supaya tidak putus sekolah. Beres dari itu semua, saudara-saudara. Saya ngelakuin banyak kejahatan waktu saya muda. Saya ngerampok orang, pakai narkoba. Itu saya lakukan. Dia mungkin bingung, saudara-saudara. Kok hidup gue mungkin kayak gini terus ya. Akhirnya saya bertobat nih, saudara-saudara. Puji Tuhan. Adik saya hamil di luar nikah. Anda bisa bayangin kalau Anda jadi ibu saya. Kayak seumur hidupnya menderita banget, saudara-saudara. Setiap orang sabar ada batasnya. Tetapi kenapa ibu saya tetap bersabar dengan kami sebagai anak-anaknya? Karena pengertian dia akan firman Tuhan. Makanya suami-suami, istri-istri, milikilah family altar dalam keluargamu. Supaya bukan cuma sekedar ke gereja doang. There is not enough. Gereja itu cuma vitamin, saudara-saudara, untuk Anda semua. Gereja itu vitamin yang harus Anda kerjakan dalam kehidupan Anda. Yang Anda butuhkan adalah pengenalan akan Tuhan setiap hari dalam kehidupan keluarga Anda. Halo? Setiap hari dalam kehidupan keluarga Anda. Kalau Anda punya pengenalan akan Tuhan setiap hari dalam kehidupan Anda, percayalah kesabaran Anda akan extra miles. Kenapa? Karena Tuhan udah sabar banget sama kita. Anda ngerasa gak Tuhan sabar banget sama kita? Ngelakuin ini, Tuhan nanti kalau begini, saya gak akan gini lagi. Ngulangin lagi. Kalau saya jadi Tuhan udah saya sentilin atu-atu, jadi kodok Anda semua. Untungnya Tuhan Anda bukan Martin Sunardi, saudara-saudara. Yesus Kristus yang luar biasa. Makanya kalau kita mau jadi pribadi yang serupa dengan Tuhan, milikilah pengenalan akan Tuhan supaya kesabaran kita jadi sebuah tindakan komunikasi yang nyata dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Yang selanjutnya, tindakannya apa lagi, saudara-saudara, yang bisa kita lakukan dalam komunikasi dalam keluarga kita? Quality time. Ini tadi juga pagi saya sudah bahas. Anda gak bakal bisa, saudara-saudara, mempunyai hubungan pernikahan yang jarang ketemu. Gak bakal bisa. Anda gak bakal pernah bisa punya hubungan pernikahan yang baik kalau Anda gak pernah ngobrol sama pasangan Anda. Dari waktu yang Anda bisa make time sama pasangan Anda, dengan waktu yang Anda bisa buat dengan pasangan Anda, percayalah Anda akan punya komunikasi yang baik di situ dengan pasangan Anda. Tadi pagi saya bilang, saudara-saudara, ya, saya bersyukur saya punya mertua yang sayang banget sama cucunya. Saya bersyukur banget. Makanya karena saya tahu mertua saya sayang banget sama cucunya, saya memanfaatkan mereka sebaik-baiknya, saudara-saudara. Saya suka taruh anak saya di rumah mereka, lalu saya pergi pacaran sama istri saya. Kenapa sih pacaran itu penting, saudara-saudara? Untuk kami berdua, kita sebagai suami istri. Karena seringkali kita disibukkan dengan ngurus anak, kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita disibukkan dengan segala pretelan-pretelan rumah tangga kita, sampai kita lupa sesungguhnya yang paling penting untuk dijaga dalam keluarga kita adalah pernikahan kita. Anda udah gak bisa berharap tahun-tahun ke depan anak Anda akan ngurusin Anda. Anda gak bisa. Gak bisa zaman mama saya dulu, makanya dari dulu bilang prinsip orang dulu banyak anak banyak rezeki. Udah gak bisa tahun-tahun ke depan, saudara-saudara. Gak bisa. Kenapa? Hidup semakin sulit. Cari uang semakin susah. Lapangan pekerjaan semakin sedikit. Udah gak kayak dulu lagi. Saya punya prinsip sama istri saya. Pokoknya kalau anak-anak kita udah nikah, ingat ya, satu yang kita boleh lakukan dalam pernikahan kita. Kita gak boleh ngerepotin anak kita.
Kenapa? Karena mungkin mereka juga udah repot ngurus keluarga mereka sendiri. Saya ini generasi sandwich, saudara-saudara. Anda tahu generasi sandwich? Ya, saya ditekan di tengah-tengah nih. Saya mesti hidupin keluarga saya dan saya mesti hidupin mama saya, saudara-saudara. Itu berat banget loh. Karena saya tahu pengalaman itu berat buat saya untuk ngelakuin ini, saudara-saudara. Bahkan di saat pandemi kemarin berat banget buat kami sebagai keluarga, saudara-saudara. Saya tahu, oh yaudah, kalau gitu nanti kalau anak saya udah gede, saya gak mau dia punya beban seperti saya. Saya mau dia urus keluarga dia dengan baik, lu gak perlu pikirin gue. Karena gue bakal urus hidup gue dengan mama lu baik-baik. Lu urus keluarga lu baik-baik. Jangan sampai kita tekan anak kita, bantuin gue, kan gue ada investasi banyak ke lu. Anda gak boleh gitu saudara-saudara. Anda bukan investasi, Anda yang pilih punya anak. Anda yang pilih punya anak kok Anda mesti nuntut anak Anda untuk ngasih balik kepada Anda. Gak bisa kayak begitu. Miliki quality time dengan mereka. Saya kalau selesai pergi pacaran sama istri saya, saudara-saudara, minggu-minggu berikutnya saya pergi pacaran sama anak cewek saya. Kita bilangnya, hey Odi, let's go dating. Yuk kita pergi yuk, kita hang out bareng-bareng. Ada namanya nanti girls time and boys time. Saya pergi sama anak cowok saya, istri saya pergi dengan anak cewek saya. Pergi tuh saudara-saudara, itu namanya quality time. Kalau kita bisa lakukan itu dengan anak-anak kita saudara-saudara, percaya deh anak kita akan punya gambaran yang indah akan masa depan mereka kelak. Karena mereka punya role model, papa mama seperti apa, keluarga seperti apa. Dan itu akan mereka lakukan kepada anak-anak mereka kelak. Kok gak ada yang amin di sini saudara-saudara? Itu akan mereka lakukan kelak kepada anak-anak mereka. Makanya tindakan yang nyata hari ini saudara-saudara. Mulailah bangun hubungan dengan pasangan dan juga anak-anak Anda. Maka tindakan nyata sebagai bentuk komunikasi akan terjadi dalam kehidupan keluarga Anda. Amin. Selanjutnya, apalagi tindakan itu saudara-saudara. Tadi yang pertama tindakan apa? Kasih apa? Kasih barang. Yang kedua, sabar dan mengerti. Yang ketiga, quality time. Yang keempat, nah ini biasanya gak enak tetapi harus saya ucapkan. Tindakan nyata bentuk komunikasi yang baik adalah apa? Teguran. Teguran. Amsal 27 ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya tulis ini saudara-saudara. Saya tulis ini. Lebih baik teguran yang menyelamatkan daripada sanjungan yang menjerumuskan. Anda ngerti gak maksudnya? Halo? Anda ngerti gak? Boleh ditampilin kata-katanya saya, multimedia. Lebih baik teguran yang menyelamatkan daripada sanjungan yang menjerumuskan. Seringkali saudara-saudara, gini saya kasih tahu dulu. Komunitas itu ada dua. Ada komunitas yang baik dan ada komunitas yang benar. Loh Pak Martin, kok dibilang baik dan benar? Emang beda dua-duanya? Beda saudara-saudara. Komunitas yang baik belum tentu benar. Tetapi komunitas yang benar sudah pasti baik. Kenapa? Komunitas yang baik itu saudara-saudara, walaupun Anda bikin kesalahan, karena dia mau tetap dibilang komunitasnya baik, Anda akan tetap dilindungi, Anda gak bakal diomongin apa-apa, supaya tetap komunitas itu tidak kehilangan anggotanya, dan komunitas itu tetap dibilang baik. Komunitas yang benar biasanya gak disukain. Kenapa? Karena menyingkapkan kebenaran kalau Anda melakukan kejahatan. Menyingkapkan kebenaran waktu Anda melakukan kesalahan. Itu komunitas yang benar. Tetapi ini, lebih baik teguran yang menyelamatkan daripada sanjungan yang menjerumuskan. Kalau hari ini saudara-saudara ada orang yang menegurmu dengan sebuah tujuan yang baik, Anda harus bilang thank you sama orang itu. Seringkali kita kan orang timur ya, sungkan ya orangnya saudara-saudara ya. Kemarin saya nonton podcastnya Ariel Noah saudara-saudara. Jadi lagi heboh nih. Kemarin salah satu mantan personilnya, saudara-saudara keyboardisnya namanya Andika yang main keyboard tuh di Peter Pan dulu. Dia membuat suatu statement, katanya nggak ngerti dikeluarin kenapa. Akhirnya Ariel cerita. Dulu dikeluarin dia sebetulnya, dia udah tahu masalahnya apa. Tapi kita nggak pernah cerita secara nyata aja problemnya apa. Kenapa? Karena sungkan. Kenapa sungkan? Karena yang diomongin itu buat musisi itu sangat sensitif. Menurut mereka permainan musik si Andika yang main keyboard itu
musikalitasnya gak berbanding dengan yang lain, saudara-saudara. Jadi sebenarnya kalau dia bisa ngomong begini, bro sorry ya bro, maaf nih, lu main musik lu gak bagus, kita gak bisa bareng lagi. Itu lebih enak. Bule tuh begitu saudara-saudara. Kita tuh muter-muter. Kita kalau mau klarifikasi atau mau ngomong sesuatu sama orang-orang, saudara-saudara, kita bisa bacain dongeng dari pagi sampai malam baru ngomong pada intinya. Kalau bule, mereka gak suka, straight to the point. I don't like you, that's it. Itu bule. Nah, karena ketimuran kita ini saudara-saudara, seringkali kita sungkan ngomong, kita diem-diem aja sampai hari kita telan tuh semuanya. Dalam sebuah rumah tangga, kalau nggak ada yang namanya kejujuran, Anda sedang membuat bom waktu dalam keluarga Anda. Anda lagi menciptakan bom waktu dalam keluarga Anda. Makanya kalau ada apa-apa saudara-saudara, komunikasikan. Walaupun komunikasinya itu kadang-kadang terdengar tidak enak di kuping Anda. Dengar baik, lebih baik teguran yang menyelamatkan daripada sanjungan yang apa? Menjerumuskan. Kalau hari ini ada suamimu yang kadang-kadang berkata keras kepadamu, tapi untuk kebaikanmu, Anda mesti bersyukur. Kalau hari ini ada istrimu yang berkata keras kepadamu, demi untuk perubahanmu, Anda mesti mengucap syukur. Kalau di sini ada orang tuamu yang mengucapkan kata-kata yang keras kepadamu anak-anak, engkau mesti bersyukur. Karena sebenarnya mereka sedang menyelamatkan hidupmu dari lembah yang menjerumuskan kau makin ke dalam. Teguran yang baik, saudara-saudara. Tadi pagi saya udah ajarin bagaimana ngasih teguran kepada banyak orang. Negur orang juga harus elegan, saudara-saudara. Sama seperti saya ngomongin istri saya waktu dia lagi masak tadi pagi. Ya, waktu kami nikah, dia gak pernah masak, istri saya gak pernah masak, saudara-saudara. Waktu kami nikah, langsung dia, oh kalau istri ya mesti bangun pagi, masak buat istrinya. Lalu mulailah dia pergi ke pasar, dia beli kangkung, dia beli sosis, terus dia bikin saus tiram, dia masak saudara-saudara. Halo suami, cie jadi suami nih dia bilang gitu saudara-saudara. Oh thank you, saya bilang gitu. Sajikanlah makanan, nih aku masak buat kamu, kamu makan. Ini aku masak dari hatiku, berat loh saudara-saudara. Masak dari hati, itu tuntutannya besar. Kalau kita ngomong yang enggak bahaya banget jadinya saudara-saudara, bahaya banget. Makanya waktu itu saudara-saudara, waktu saya makan pertama kali suapan pertama. Gimana enak gak? Apa maksudnya begini-gini enak gak? Saya telannya lama saudara-saudara. Telannya lama, berusaha saya telan gak bisa-bisa soalnya. Saya bilang sama dia, thank you ya kamu udah masak buat aku seneng kamu masakin buat aku. Enak banget masakannya. Tapi boleh gak? Boleh gak next time garamnya dikurangin sedikit, saya bilang gitu. Ini udah enak. Tapi kalau aku makan kayak gini terus, aku percaya banget aku akan stroke ke depannya. Jadi di depannya saudara-saudara, appreciate dia karena tindakan yang sudah dilakukan kepada kita. Berikan dia komplimen, berikan dia sebuah pujian atas usaha yang sudah diberikan kepada kita. Berikan itu semua. Setelah itu baru ngomongin titik masalahnya. Halo? Anda bisa lakukan itu saudara-saudara? Jangan langsung, lu pikir lu matiin gue? Yang bener aja dong lo. Udah gede begini dikasih garam, mati gue nih. Mikir dong lo. Anda percaya itu berantemnya gak bakal beres-beres saudara-saudara. Pakai cara yang elegan kalau kita mau ngasih masukan buat orang-orang. Amin, saudara-saudara. Ya, itu adalah bentuk dari komunikasi, sebuah tindakan. Yang pertama dalam barang-barang, bukan buat pamer, tetapi biarkanlah barang yang diberikan dari pasangan kita kepada anak kita mungkin itu jadi sebuah momentum yang mengingatkan kita karena kita telah mencapai sesuatu. Sama seperti dari Cilia bilang, dia terima kemenangan anaknya dikasih hadiah. Itu jadi sebuah momentum. Jadi kita tahu anjingnya, oh yang husky ini nih waktu dia menang di sini. Oh dikasih mainan ini karena dia naik kelas. Oh dikasih ini karena dia dapat ini saudara-saudara. Jadi biarkan itu jadi sebuah momentum yang baik untuk diingat dalam perjalanan bersama-sama dengan keluarga. Sabar dan pengertian.
Sabar ada batasnya dalam kehidupan kita. Tetapi pengertian akan firman Tuhan membuat kita punya kesabaran yang lebih extra miles. Dan yang terakhir saudara-saudara, milikilah apa? Hati yang punya quality time dalam keluarga Anda. Dan juga teguran-teguran yang nyata. Amin. Selanjutnya, masih panjang ini. Beneran loh. Gimana? Rugi gak datang malam ini? Jam 10 loh. Gimana? Lanjut gak? Bener nih. Tuh marah-marah mukanya. Yang selanjutnya, tindakannya apa, bahasa komunikasinya apa aja saudara-saudara. Yang selanjutnya adalah bahasa tubuh. Anak-anak zaman sekarang bilangnya apa? Love language. Ya, love language. Dibilangnya seperti itu anak-anak zaman sekarang. Walaupun saya gak ngerti bahasanya apa itu maksudnya saudara-saudara. Tetapi ada cara komunikasi yang bisa kita sampaikan kepada seseorang. Saya orang temen megang saudara-saudara. Makanya kalau ketemu orang, saudara-saudara, terutama cowok, jangan kaget kalau saya suka pegang. Saya straight, percayalah. Saya lurus banget kok, bener saya lurus. Saya lurus banget. Tapi karena saya orangnya suka megang, suka ngerangkul seperti itu, saudara. Saya suka seperti itu. Nah itu salah satu bagian dari love language saya. Nah, cara yang Anda bisa sampaikan komunikasi yang terbaik kepada pasangan Anda atau kepada anak Anda, mungkin dengan cara meluk mereka. Dengan ngerangkul mereka di depan umum. Mungkin dengan cium mereka. Seperti itu. Jadi cara komunikasi gak harus dengan kata-kata terus. Tetapi dengan sebuah love language atau bahasa tubuh. Saya senang banget kalau saya lagi di tengah-tengah teman-teman saya. Terus istri saya nyamperin saya terus ngerangkul saya. Saya ngerasa gue disayang loh di depan anak, di depan istri, di depan banyak teman-teman. Karena berarti saya akhirnya diakui menjadi suami gitu loh maksudnya saudara-saudara. Saya ternyata punya istri yang mengakui saya sebagai suami gitu ya. Tadi saya bilang, loh kok Martin, kata Cilia. Loh ini beda umurnya jauh ya 8 tahun soalnya yang bisa dibohongin yang ini doang. Saya bilang gitu. Saya beda 8 tahun sama istri saya saudara-saudara. Tetapi istri saya punya love language itu. Tiap kali kita pergi kemana, dia suka gandeng saya. Yang paling saya suka saudara-saudara, kalau kita lagi di mobil, lagi nyetir, dia suka pegang paha saya, terus tangannya begini, minta tangannya digandeng sama tangan saya. Buat saya itu bahasa komunikasi yang baik banget. Karena kalau lagi berantem, jangan harap itu tangan bisa nempel di paha saya. Dia pegangin terus di keteknya dia saudara-saudara. Nggak bakal dia keluar-keluarin. Makanya kalau sampai komunikasinya lancar, saudara-saudara, inilah salah satu bagian daripada komunikasi itu. Love language. Anda yang bisa cari tahu sendiri love language istri Anda, suami Anda, dan anak Anda seperti apa. Inilah kerennya komunikasi. This is the art of the communication yang ada dalam keluarga Anda. Sekarang kalau Anda ada pasangan Anda di sini, saudara-saudara, coba boleh gandeng dia. Coba boleh peluk dia, saudara-saudara. Terus bilang, I love you sayang, gitu. Asik gak kayak begini? Tepuk tangan dong para keluarga-keluarga yang luar biasa dong. Setelah ini Anda akan diberi CCTV sama Pak Wandi, saudara-saudara. Nanti akan dicek sama Pak Wandi, Anda begitu gak di rumah. Love language, bahasa tubuh. Jangan cuma sekedar kata-kata. Ingat tadi istri saya bilang apa? Kata-kata tanpa tindakan percuma. Nah kita bisa kasih dalam bentuk bahasa tubuh, love language. Kita peluk dia. Karena waktu kita ngerangkul, kita ngerasa disayang loh. Kalau kita digandeng, kita ngerasa dekat. Kita dipeluk saudara-saudara. Di Indonesia sayangnya kita gak terbiasa untuk meluk. Anda tahu penelitian mengatakan saudara-saudara bahwa ternyata memeluk seseorang itu membuat orang itu ngerasa diterima. Waktu Anda peluk seseorang, orang itu ngerasa betul-betul diterima. Maka tiap kali ini saya biasain sama anak saya, saudara-saudara dan istri saya. Sebelum tidur, yang harus kita kerjakan adalah, jadi sebelum tidur kami biasanya doa bareng. Habis itu kita pelukan satu sama lain, saudara-saudara. Biasanya dengan cara yang berbeda-beda. Bisa pelukan masing-masing atau kita tumpuk-tumpukan tuh di kasur. Seperti itu, saudara-saudara. Dan selesai itu, saudara-saudara, aku cium semuanya.
Itu bahasa tubuh yang kita bisa lakukan sebagai bentuk komunikasi kepada keluarga kita. Saya nggak tahu ini boleh Anda lakukan atau ada setuju atau nggak Anda lakukan. Bebas, caranya masing-masing sesuai dengan culture budaya di keluarga Anda. Bukan berarti yang saya kerjakan yang jauh lebih paling benar dan paling baik, enggak. Tetapi lakukanlah bahasa tubuh atau love language yang bisa Anda lakukan sesuai dengan culture atau budaya dalam kehidupan Anda. Kan ada yang bilang gini, Pak buat saya itu terlalu ekstrim, saya bukan keluarga seperti itu. It's okay, gak apa-apa. Anda bisa lakukan dengan cara bahasa tubuh yang Anda bisa kerjakan. Tapi gandengan tangan boleh dong. Ya kan, biarkan itu jadi sebuah penerimaan dan jadi sebuah hal yang baik untuk kita dengan pasangan kita. Semua oke sampai di sini? Ya, Anda belajar sesuatu saudara-saudara? Ya, berarti bukan dengan kata-kata aja, tapi dengan tindakan nyata dan juga bahasa tubuh. Yang terakhir, yang keempat saudara-saudara. Yang terakhir, yang keempat. Ini yang paling penting. Bahasa komunikasi yang paling penting, yang keempat adalah mendengar. Mendengar. Amsal 18 ayat 13. Amsal 18 ayat ke-13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah apa? Kebodohan dan kecelaannya. Jika seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Dulu saudara-saudara, istri saya tuh suka banget sharing. Ya, bahkan sampai sekarang suka sharing. Tetapi dulu waktu dia cerita tentang pergumulan dia saudara-saudara, kadang-kadang jawaban saya kayak khotbahin dia. Nah ini kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan nih saudara-saudara ya, sering khotbah nih ya. Kita suka lupa nih, ini istri atau jemaat yang sedang sharing sama kita saudara-saudara. Sampai akhirnya jawabannya kita itu rohani banget. Sampai akhirnya kita lupa, kita lagi ngomong sama istri kita yang tahu banget kita tuh seperti apa dalamnya. Anda tahu saudara-saudara, waktu dia sharing sama saya, dan saya pakai bahasa rohani yang saya biasa ucapkan di depan jemaat saudara-saudara. Dia enek banget dengernya. Beneran, dia enek banget dengernya. Saya tuh lagi sharing loh. Bukan minta dikhotbahin loh, dia bilang gitu saudara-saudara. Saya malas banget dengernya. Dan gara-gara saya seperti itu saudara-saudara, dia malas sharing lagi sama saya. Beneran, dengar baik. Orang tuh sebetulnya kalau lagi pengen sharing, sebetulnya mereka gak cari nasihat. Beneran. Mereka kalau lagi sharing, mereka kalau lagi cerita saudara-saudara, mereka tuh bukan pengen nasihat dari kita. Mereka cuma pengen apa? Didengerin. Karena orang kalau cerita dan didengerin, itu rasanya lebih tenang dan ada yang plong saudara-saudara. Jadi jangan ngerasa kita ada jadi psikiater dan psikolog terbaik waktu ada orang yang datang kepada kita, sharing sama kita. Dan kita berharap kita harus punya jawaban buat mereka. Bos, kita bukan Tuhan. Saya kalau ada orang yang sharing sama saya saudara-saudara, dan saya gak ngerti, saya bilang loh apa adanya. Bu, Pak, maaf, saya gak bisa jawab karena saya belum ngerti. Bukan berarti kita sebagai hamba Tuhan, kita bisa ngejawab apapun yang orang tanya kita sama kita loh. Lebih baik saya bilang gak tahu, daripada saya sok tahu, tapi malah menyesatkan dia. Itu kan jauh lebih bahaya. Lebih baik saya bilang gak tahu dan saya belajar lagi. Supaya saya tidak menyesatkan mereka. Hari ini kalau ada pasangan Anda, lagi cerita, lagi sharing, gak usah diinterfere, gak usah dipotong, biarin dia cerita. Dan tunjukkan muka engkau serius dengerinnya. Karena banyak orang begini kan, beb, aku mau cerita nih, ini gini. Oke, gitu. Ada yang kayak begitu kan? Tunjukkan Anda betul-betul menghargai dia. Anda tahu gak, cara orang menghargai orang lain kalau lagi ngomong, itu dengan cara apa? Ada yang tahu gak? Tatap matanya, benar banget. Makanya setiap kali saya ngajar present worship saudara-saudara, saya selalu bilang sama WL-nya, kalau lagi mimpin pujian, jangan merem mulu, nanti lu gak buka-buka mata lu lagi selama-lamanya. Saya bilang gitu saudara-saudara. Cara WL, kita sebagai
pemimpin pujian dan juga singer menghargai orang yang kita layani adalah waktu kita melayani, kita tatap mata mereka. Percayalah saudara-saudara, saya ngelihat mata Anda walaupun Anda kelihatan dari sini saya lagi tidur. Tapi mata saya terbuka lebar dan bisa melihat Anda walaupun ada kesannya saya sedang tertidur. Saya tahu mata saya kecil. Tapi saya bisa ngeliat Anda jelas banget dari tadi. Karena saya menghargai Anda dari tadi, maka saya kesini. Itu bukan acting mondar-mondar, emang Anda pikir gak capek acting kayak begitu? Itu karena saya menghargai Anda. Nah orang kalau lagi sharing saudara-saudara, tunjukkan Anda serius mendengarkannya dengan cara apa? Tatap matanya, tatap mata saya. Bukan berarti saudara-saudara lihat matanya terus, oh begitu, oh ya seperti itu. Jangan kayak gitu, itu mah lebay namanya. Ini orang mau makan gua kali ya. Jangan begitu, biasa aja. Tatap matanya, Anda boleh merem kok. Boleh napas juga, boleh banget. Boleh. Anda lihat matanya sebagai bentuk Anda menghargai dia. Dengerin perkataannya tanpa dipotong dulu sebagai bentuk Anda menghargai dia atas apa yang dia sharing sama kita semua. Karena orang yang sharing itu biasanya gak perlu jawaban. Mereka cuma perlu didengerin. Mereka cuma perlu pundak kita doang untuk bersandar kok. Itu doang. Ya suami-suami kalau istri lagi cerita, jangan bilang kalau saya dulu. Wah ngomongnya yang dulu terus saudara-saudara ya. Padahal udah 20 tahun yang lalu tuh saudara-saudara ya. Dulu terus yang diomongin. Gak perlu. Dengerin aja. Karena ternyata kita ngedengerin orang, ternyata bisa ngebantuin orang juga. Anda tahu saudara-saudara bayar psikiater mahal-mahal tuh buat apa? Buat ngedengerin Anda. Beneran. Anda didudukin di bangku yang kayak tiduran begitu saudara-saudara ya. Ada orang dengerin Anda ngoceh-ngoceh, dibayarnya mahal. Beneran, dibayarnya mahal. Ternyata ada pekerjaan seperti itu. Saya mau juga kalau kayak begitu. Ingat ya, bahasa komunikasi yang terakhir saudara-saudara, mendengar. Kalau 4 hal ini bisa kita lakukan sebagai bentuk komunikasi sama keluarga kita, saya percaya rumah tangga kita akan aman dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Anda belajar sesuatu hari ini? Saya harap apa yang saya bisa bagikan hari ini bisa mempermudah kehidupan komunikasi keluarga Anda. Dan Anda bisa jadi keluarga yang sakinah, waradah, dan warahmah. Amin. Amin semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara-saudara. Sebagai seorang penyanyi rohani saudara-saudara kayaknya gak afdol kalau saya gak memuji Tuhan bersama-sama dengan Anda. Kita sama-sama mau nyanyi, setuju? Ada satu lagu yang saya tulis saudara-saudara. Waktu saya tulis lagu ini saya lagi baca kitab sebuah kejadian waktu Yesus, kitab Yohanes waktu itu. Ya. Di kitab Yohanes pasal 14 waktu itu Yesus baru tahu. Yohanes 14 ayat 12 dibilangin bahwa Yesus baru tahu Yohanes Pembaptis mati di situ. Karena Yohanes Pembaptis dan Yesus itu soulmate. Ya, anak-anak zaman sekarang bestie, bilangnya bestie saudara-saudara ya, teman baik gitu, dekat banget. Gak ada satupun orang yang tahu sahabatnya meninggal itu bahagia, gak ada. Begitu juga dengan Yesus. Di ayat ke-13 dikatakan, karena Yesus mendengar berita itu, pergilah ia hendak mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Jadi waktu dia bersedih, dia pengen sendirian. Gak ada orang sedih itu happy-happy saudara-saudara, ke diskotik gitu gak ada saudara-saudara. Orang kalau lagi sedih pengen sendirian, menyendiri. Saudara-saudara. Ya itu yang Yesus rasakan juga. Tetapi waktu dia pengen menyendiri saudara-saudara, orang dengar dia mau kemana. Zaman itu belum ada Instagram loh. Yesus gak pernah ngepost, gue mau ke sini. Gak pernah ada saudara-saudara. Tapi orang-orang bisa dengar Yesus mau kemana, keren banget gak? Berarti apa yang Yesus lakukan, buahnya kelihatan. Halo? Buahnya kelihatan. Lalu karena kebaikan Yesus, Yesus menyembuhkan mereka. Nah, menjelang sore murid-muridnya bilang begini saudara-saudara. Guru, ini udah mau sore nih, suruh mereka pulang lah. Karena mereka harus makan. Terus Yesus bilang begini, enggak, kita harus kasih mereka makan. Kamu punya apa? Kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Ya udah, berikan kepadaku. Lalu Yesus memberikan sebuah mujizat yang luar biasa. Memberi makan berapa orang? 5.000 orang, laki-laki doang, belum termasuk perempuan sama anak-anak. Berarti kira-kira berapa tuh? Banyak pokoknya, banyak banget. Dan 5 roti 2 ikan bisa kasih makan puluhan ribu orang, sisanya 12 bakul penuh. Alkitab gak pernah tulis bakulnya segede apa saudara-saudara. Gak pernah tulis, gak pernah.
Tetapi setelah kejadian itu saudara-saudara, orang makan dengan kenyang. Ingat, Yesus tadi lagi apa sebelum kejadian itu? Bersedih. Dia masih ingat tuh dia lagi sedih. Akhirnya dia suruh murid-muridnya pergi dulu. Pergi dulu sana, naik perahu. Karena aku mau bersendirian berdoa. Dia naik ke bukit, dia berdoa. Firman Tuhan katakan, Yesus sudah bermil-mil jauhnya, saudara-saudara. Murid-muridnya sudah bermil-mil jauhnya. Setelah Yesus berdoa, Yesus nyamperin muridnya. Pakai apa? Bukan pakai helikopter. Zaman itu belum ada, saudara-saudara. Bukan Tuhan kita kalau nggak datang dengan cara yang keren. Dia ngapain, saudara-saudara? Dia jalan dong di atas air. Gokil ya Tuhan kita ya, saudara-saudara ya. Dia jalan di atas air loh. Terus murid-muridnya ngatain dia, hantu. Kalau saya jadi Yesus, saya rubah jadi kodok semuanya, saudara-saudara. Baru ngeliat mujizat loh. Kasih makan 5.000 orang, puluhan ribu orang. Baru ngasih lihat mujizat. Ini jalan di atas air, hal yang kecil Yesus bisa kerjakan. Malah dikatain hantu. Satu lagi murid namanya Petrus. Makanya kalau punya anak jangan kasih nama Petrus, saudara-saudara. Waduh, benar-benar deh. Itu musuhnya si Petrus, itu ayam, saudara-saudara. Ya, kan ayam berkokok tuh ya, 3 kali tuh. Petrus bilang gini, kalau memang itu benar engkau guru, suruhlah aku ke sana. Apa kata Yesus? Datanglah. Anda tahu saudara-saudara, manusia pertama yang bisa jalan di atas air itu siapa ternyata? Petrus. Saya nggak bisa. Apalagi dengan berat badan seperti saya. Gravitasi tidak memihak kepada saya, saudara-saudara. Nggak bisa. Petrus jalan di atas air. Waktu apa? Waktu dia fokus kepada Yesus. Saya ulang sekali lagi ya. Petrus bisa berjalan di atas air. Waktu dia apa? Fokus kepada Yesus. Tetapi waktu dia dalam perjalanan untuk mendapatkan Yesus, saudara-saudara, tiba-tiba ada angin besar atau angin sakal di situ menghampiri di situ. Tiba-tiba fokusnya Petrus, tadinya fokus ke Yesus, tiba-tiba fokusnya ke mana? Ke angin. Apa yang terjadi waktu dia fokus ke angin? Dia tenggelam. Dia mulai tenggelam, saudara-saudara. Mungkin dia gak bisa berenang ya, saya gak tahu juga tuh ya. Tapi Yesus bilang ini, kenapa kamu kurang percaya? Akhirnya Yesus mengambil tangannya. Makanya ada sebuah lukisan yang sangat ikonik, saudara-saudara. Ada tangan dari dalam air dan ada tangan dari atas, saudara-saudara. Itulah gambaran Petrus sedang diambil oleh Tuhan Yesus. Anda pernah lihat lukisannya, saudara-saudara? Itu ikonik banget. Ini yang saya mau bilang sama Anda semua. Pak Wandi sebagai gembala mungkin gak tahu, saudara-saudara, apa yang sedang Anda alamin. Saya sebagai pembicara hari ini mungkin gak tahu apa yang sedang Anda alami. Tapi dengar baik. Tapi waktu Anda fokus sama Tuhan, percayalah, mujizat dapat terjadi. Waktu Anda fokus sama masalahnya, percayalah, yang ada adalah Anda akan tenggelam dalam masalah-masalah Anda. Hari ini waktu Anda punya masalah, kalau Anda sedang mengalami pergumulan, dengar baik, fokus kepada Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan kita jauh lebih besar. Tuhan kita jauh lebih hebat. Tangan kuasanya mampu memberikan kita mujizat dan memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Amin. Lagu ini biar menjadi berkat untuk saudara-saudara semua. Sebuah lagu baru, Kau Lebih Besar. Di saat ku lemah dan hilang harapan, ku melangkah tanpa arah yang pasti, takut menguasai hidupku. Namun firman-Mu berkata, di dalam lemahku kuasa-Mu akan jadi sempurna. Ku kuat penuh pengharapan. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan
Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mukjizat dinyatakan. Beri tepuk tangan paling mana buat Yesus Tuhan kita, saudara-saudara. Yuk saudara-saudara bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyatakan lagu ini lebih lagi. Let's sing it from the bottom of your heart. Nyanyikan dari hati saudara-saudara semua. Katakan. Di saat ku lemah dan hilang harapan, ku melangkah tanpa arah yang pasti, takut menguasai hidupku. Namun firman-Mu berkata, di dalam lemahku, di dalam lemahku, kuasa-Mu akan jadi sempurna. Ku kuat penuh keharapan. MDC Metro, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mukjizat dinyatakan. Kau lebih besar, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mukjizat dinyatakan. Saya mau denger jemaat aja. Engkau lebih. Kau lebih besar, Kau lebih besar, Kau lebih hebat setiap persoalanku. Come on. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mukjizat dinyatakan. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalan di dalam hidupku. Kau selalu jagaku, kuasa mukjizat dinyatakan. Engkau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mukjizat dinyatakan. Kuasa mukjizat, oh kuasa mukjizat Tuhan, kuasa mukjizat dinyatakan.
pribadi yang mengerti keluarga kami. Engkau pribadi yang mengerti setiap pasangan kami. Engkau pribadi yang mengerti setiap apa yang anak-anak kami pikirkan. Para istri, kalau hari ini, di tempat ini, engkau merasakan sesuatu yang gak enak dari suamimu. Kau merasakan sesuatu yang gak nyaman dari suamimu. Dengar baik. Saya mewakili suami Anda. Saya mewakili suami Anda. Minta maaf kepada Anda para istri tempat ini. Mungkin karena kesibukan kami, tekanan dalam pekerjaan, stres. Kadang-kadang kata-kata yang kami keluarkan mungkin menyakiti perasaan para istri. Saya sebagai hamba Tuhan dalam nama Yesus mewakili suami-suami Anda. Minta maaf kepada Anda. Dari hati yang paling dalam, saya minta maaf kepada Anda. Kalau di sini ada para suami yang pernah ngerasa direndahin dari perkataan daripada istrimu. Walaupun mungkin dia nggak maksud seperti itu, tapi itulah yang kau dapatkan dari setiap pemikiran-pemikiranmu. Direndahkan, harga diri dijatuhkan, apapun itu. Saya dalam nama Yesus sebagai hamba Tuhan mewakili istri Anda. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Untuk setiap anak-anak yang ada di sini. Terlepas Anda sudah menikah atau belum. Kalau Anda pernah ngerasa, pernah ada kata-kata yang menyakitkan kau dari mulut orang tuamu. Atau mungkin ada perlakuan yang gak enak yang engkau pernah terima daripada orang tuamu. Hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, dalam nama Yesus, mewakili orang tuamu. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Karena tanpa sebuah pemulihan, komunikasi tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Maka hari ini, apapun yang Anda sedang alami dalam rumah tangga Anda, dengan suami Anda, dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda, atau dengan orang tua Anda. Mulai hari ini, hamba berdoa, biarlah pemulihan terjadi dalam rumah tangga setiap keluarga yang ada di tempat ini. Karena kalau pemulihan terjadi, komunikasinya akan lancar seperti aliran sungai. Hari ini kami belajar Tuhan. Ternyata komunikasi begitu menyenangkan untuk dilakukan. Bukan cuma secara verbal untuk dari kata-kata aja. No. Ternyata enggak sesempit itu. Ternyata komunikasi bisa dilakukan oleh banyak orang lewat tindakan juga. Dan hari ini kami belajar. Mungkin dari setiap barang yang diberikan. Mungkin dari setiap kesabaran dan pengertian yang diberikan. Mungkin dari waktu yang bisa diberikan. Atau mungkin dari teguran-teguran yang disampaikan. Itu adalah bentuk komunikasi. Mungkin lewat bahasa tubuh, love language, pegangan tangan, rangkulan, pelukan. Dan terakhir, ternyata kami juga baru tahu. Komunikasi yang terpenting adalah mendengar. Kami bersyukur buat firman pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang kami tahu bagaimana caranya kami bisa berkomunikasi dengan pasangan kami dalam keluarga kami. Berkomunikasi dengan anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Biarlah setiap keluarga yang ada di tempat ini adalah keluarga yang sudah dipulihkan. Dan akhirnya mereka bisa menghasilkan surga dalam keluarga mereka. Berdoa untuk setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang jemaat jalankan dalam kehidupan mereka. Berdoa buat kesehatan, berkati mereka Tuhan.
pimpin mereka. Supaya dalam hari ke hari mereka terus merasakan kebaikan Tuhan. Secara khusus hamba berdoa untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kalau mereka bisa ada di tempat ini, memimpin gereja ini, semua bukan karena apa yang mereka inginkan, tetapi Tuhan yang memanggil mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan di tempat ini, supaya apa mereka kerjakan selalu dengar-dengaran suara Tuhan, dan mereka menjadi pelaku-pelaku dari apa yang Tuhan mau mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap keluarga dalam anak-anak Bapak Ibu Gembala. Pekerjaan, kesehatan, berkati mereka. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang mampu memberikan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Memberkati setiap leaders yang ada di gereja ini. Setiap pelayan yang ada di gereja ini. Berkati mereka. Biar mereka tetap terus melayani Tuhan. Tanpa jerip lelah. Hanya untuk satu, kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba-Mu telah selesai berdoa. Tetapi hamba percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu ada dari sekarang sampai selama-lamanya untuk kami semua. Yang sudah berkati sama-sama katakan amin. Thank you semuanya, silakan duduk. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diberkati banyak sekali oleh firman Tuhan. Dari pagi tadi hingga malam hari ini. Kami segenap jemaat MDC Metro mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Martin. Kiranya Tuhan semakin pakai Bapak Martin semakin luar biasa di dalam pelayanannya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman MDC Metro minggu ketiga di bulan Oktober. Persepuluhan persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Berikut laporan persepuluhan dari tanggal 8 sampai 14 Oktober. Persembahan syukur. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Ada Ibu Linawati Ilham, Ibu Lis Darlina, Ibu Niwayansari, dan Ibu Santi. Tuhan Yesus memberkati. Peneguhan pernikahan Minggu tanggal 29 Oktober 2023, jemaat bisa mendaftar ke Bapak Suwarto. JDA Jaringan Doa Anak Sabtu 21 Oktober 2023 jam 3 sore di GBI Nasution Metro. Ibadah Minggu 29 Oktober 2023 hanya satu kali ibadah, yaitu jam 5 sore disertai dengan peneguhan pernikahan dan perjamuan kasih. Demikian pengumuman kita minggu ini. Mari saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia serta damai sejahtera. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati
kita mau beri plus buat Pak Martin Sunardi yang sudah kita. Terima kasih Pak Martin, Tuhan memberkati. Oke, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Kalau Engkau sudah pimpin kami dari awal ibadah hingga akhirnya, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan benih-benih firman-Mu yang boleh ditaburkan, kami berdoa. Biarlah Tuhan itu semua Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berakar dan menghasilkan buah-buah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hidup kami, keluarga kami semakin hari semakin dipulihkan, komunikasi kami semakin baik Tuhan Yesus, dan kami boleh melihat Tuhan banyak perkara-perkara ajaib yang kami lihat dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat Pak Martin Sunardi yang boleh menjadi berkat buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, kemanapun beliau pergi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, urapan-Mu semakin nyata dan semakin menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati sekali lagi Tuhan keluarga Pak Martin, pelayanannya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar tangan kasih-Mu juga terus memelihara kami, menjaga, merawat Tuhan bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan Indonesia semakin maju, semakin jaya, semakin kokoh. Dan kami boleh melihat Tuhan banyak perkara-perkara yang ajaib yang sedang Kau kerjakan buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah gereja-gereja-Mu juga Tuhan cintakan bangsa ini dengan doa-doa yang boleh dipanjatkan buat bangsa ini. Buat presiden, wakil presiden, para menteri beserta jajarannya kami berdoa Tuhan. Biarlah hikmat-Mu bagi setiap mereka. Sehingga sungguh Tuhan keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua boleh mendatangkan kesejahteraan buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan buat kota Metro Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan, kota ini menjadi kota yang baik, kota yang bertumbuh, kota yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan gereja-gereja-Mu di kota ini juga Tuhan boleh memberkati kota ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Metro penuh kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Kami berdoa Tuhan, minta hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memelihara kami di hari-hari yang lalu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan pimpin kami di hari-hari ke depan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, suami istri kami Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari lepas hari Tuhan, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan membawa kami mengalami peningkatan demi peningkatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku izin